Banyak orang yang belum paham di mana tempat seharusnya kita mendapatkan obat dan bagaimana kita memperoleh obat sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan, informasi pada kemasan, serta hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada kemasan obat. Kalau kamu mau tahu penjelasan selengkapnya, tonton video berikut ini sampai habis. Halo, saya Maman Hinta, saya seorang farmasi. Sebelumnya kita sudah pernah sharing terkait cara kita memilih obat. Pada kali ini, kita akan sharing bagaimana cara mendapatkan obat. Yang pertama, cara mendapatkan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Obat dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotik atau toko obat berizin. Obat keras dapat diperoleh di apotik atau di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Hindari pembelian obat dari sarana tidak resmi atau tidak mendapatkan izin pengecer obat, termasuk melalui media online. Pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan, apotik atau toko obat berizin akan dijamin keamanannya oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sarana yang telah mendapatkan surat izin praktek pelayanan kefarmasian. Pastikan obat yang diterima saat membeli atau dari fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kondisi obat yang masih baik dan utuh. Untuk obat dengan resep dokter, perhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kelengkapan informasi pada etiket seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. Lanjut ke yang kedua, yaitu cara mendapatkan obat berdasarkan informasi pada kemasan obat. Saat mendapatkan obat, bacalah dengan cermat dan perhatikan informasi pada kemasan obat sebelum digunakan. Pertama, nama obat. Nama obat yang tercantum pada kemasan obat paten dan generik bermerek, yaitu nama dagang atau nama merek yang diberikan oleh produsen atau pabrik obat yang memproduksinya. Di bawah nama dagang tercantum nama generik dengan ukuran lebih kecil 80% dari nama dagang, merupakan nama obat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pada kemasan obat generik berlogo, hanya tercantum nama generik, yang merupakan nama obat yang terkandung atau zat berkhasiat obat, sama dengan nama yang tercantum pada komposisi. Nama generik merupakan nama resmi yang tercantum dalam Farmakope Indonesia, yaitu buku standar yang memuat semua nama obat yang beredar. Kedua, komposisi atau kandungan obat, yaitu informasi tentang zat aktif yang terkandung di dalam sediaan obat. Disebut juga zat aktif atau zat berkhasiat. Komposisi berupa zat tunggal seperti paracetamol dan amoksisilin, serta kombinasi dari berbagai macam zat aktif dan bahan tambahan lain. Contoh, obat pilek. 3. Indikasi, yaitu informasi mengenai khasiat obat yang merupakan tujuan utama pemberian obat. Contoh, paracetamol memiliki indikasi atau khasiat sebagai penurun panas atau disebut antipiretik, dan pereda rasa sakit atau disebut analgetik. 4. Aturan pakai, yaitu informasi mengenai cara penggunaan obat yang meliputi waktu dan berapa kali obat tersebut digunakan dalam sehari. Contoh, 2 kali 1 tablet atau kapsul maupun sendok takar, artinya setiap 12 jam. 3 kali 1 tablet atau kapsul maupun sendok takar, artinya setiap 8 jam. Nah, biasanya di sini nih, banyak orang yang belum tahu aturan pakai yang sebenarnya.
Sebagai catatan juga, 1 sendok takar sama dengan 5 ml. Dan ingat, gunakan alat penakar yang telah disediakan. Selain itu, ada beberapa informasi yang harus diperhatikan, seperti obat yang diminum harus sampai habis dan sesuai aturan pakai, contoh antibiotik. Obat yang diminum jika perlu, contoh obat penurun panas. Obat yang dikunyah terlebih dahulu, contoh antasida. Obat ditaruh di bawah lidah, contoh obat jantung. Obat dikocok dahulu, contoh suspensi, misalnya antasida atau obat mah. Emulsi, misalnya multivitamin dan minyak ikan. Obat dalam bentuk tablet atau kapsul sebaiknya diminum dengan segelas air putih. Obat tertentu dapat dipengaruhi oleh makanan atau minuman. Tidak semua obat harus diminum sesudah makan. Juga terkadang ada obat yang tidak boleh diminum bersamaan dengan obat lain. Contoh, captopril diminum 1 jam waktu perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Domperidon untuk anti mual muntah diminum 1 jam sebelum makan. Grisopulpin diminum bersama makanan yang berlemak. Tetrasiklin tidak boleh diminum bersama susu atau antasida. Ada juga obat tertentu dapat mempengaruhi kerja obat lain, sehingga tidak boleh diberikan bersamaan. Contoh, simetidin dengan antibiotik. 5. Waktu minum obat, yaitu obat harus diminum sesuai dengan waktu terapi terbaik. Pagi hari, contoh vitamin dan antihipertensi seperti diuretik. Malam hari, contoh anti kolesterol, misalnya simvastatin. Sebelum makan, contoh obat mah, misalnya antasida, dan obat anti mual setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Bersama dengan makanan, contoh obat diabetes, misalnya glimepiride. Sesudah makan, contoh obat penghilang rasa sakit, misalnya asamefenamat. Bisa segera setelah makan sampai dengan setengah jam atau 1 jam sesudah makan. 6. Efek samping obat. Efek obat yang seringkali merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada penggunaan dalam dosis yang dianjurkan. Efek samping tidak selalu muncul, dapat berbeda-beda pada masing-masing orang dan tidak dapat diprediksi kemunculannya. Contoh, CTM menyebabkan mengantuk, metformin menyebabkan mual. 7. Kontraindikasi. Kondisi tertentu yang menyebabkan penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan atau dilarang karena dapat meningkatkan risiko membahayakan pasien. Contoh, penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat tidak boleh minum paracetamol. Ibu hamil dan menyusui tidak boleh minum obat cacing. Terus, yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan obat. 1. Cara penyimpanan. Informasi tentang suhu dan cara penyimpanan obat yang dapat menjamin kestabilan obat selama penyimpanan. Contoh, obat harus disimpan di tempat sejuk pada suhu 25 derajat atau 25-30 derajat Celcius, artinya suhu ruangan biasa. Obat yang disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius artinya disimpan dalam lemari pendingin, tapi bukan di freezer. 2. Nomor izin edar atau nomor registrasi, yaitu tanda yang menunjukkan obat telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk diedarkan di Indonesia, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. 3. Masa kadaluarsa, yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih berkhasiat dan aman digunakan. Selama kemasan utama masih belum dibuka, penulisan dapat berupa tanggal, bulan, dan tahun, atau hanya bulan dan tahun.
Obat yang telah dibuka kemasannya dapat rusak sebelum masa kadaluarsa. Simpanlah dengan cara yang benar dan perhatikan tanda-tanda kerusakan obat, seperti perubahan wujud, warna, rasa, bau, kekentalan, dan lain-lain. Selama tidak ada kerusakan, obat yang telah dibuka kemasannya dapat digunakan berpatokan pada masa pakai obat atau Beyond Use Date, atau disingkat dengan BUD, yaitu batas waktu penggunaan produk obat yang masih bisa ditolerir setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka maupun dirusak. Beberapa pabrik telah mencantumkan BUD pada kemasan obat, dan ada juga yang tidak mencantumkan informasi BUD pada kemasan. Misalnya sirup kering antibiotik, maka masa pakai obat ketika telah dibuka kemasannya yaitu 7 hari setelah dilarutkan. Selanjutnya cairan selain sirup antibiotik dan sediaan setengah padat seperti krim, salep, dan gel, maka masa pakainya 6 bulan atau menurut tanggal kadaluarsa bila lebih dekat waktunya. Kemudian obat tetes mata, yaitu 30 hari setelah kemasan dibuka, khusus untuk dosis tunggal yang hanya sekali pakai maksimal 3 kali 24 jam. Berikutnya sediaan padat, misalnya tablet, kapsul, kaplet, dan pil, maka penggunaannya 1 tahun atau menurut tanggal kadaluarsa bila lebih dekat waktunya. 4. Peringatan dan perhatian, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan obat. Contoh 1. Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. 2. Selama minum obat, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. 3. Tidak dianjurkan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. 4. Jangan melampaui dosis yang dianjurkan. 5. Tanda peringatan P1 sampai dengan P6, yaitu tanda peringatan yang dicantumkan pada kemasan obat bebas terbatas agar penggunanya berhati-hati. Nah, untuk tanda peringatan ini sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Sekarang sudah tahu kan gimana caranya kita mendapatkan obat? Baik itu dari cara mendapatkan obat berdasarkan pada kemasan, informasi pada kemasan, dan lain-lain. Semoga informasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua dalam hal penggunaan obat. Dan untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silakan ketikkan di kolom komentar, sehingga pengetahuan masyarakat terkait obat akan lebih luas untuk menuju masyarakat cerdas menggunakan obat. Dan untuk sahabat input obat yang ingin kami sharing terkait penggunaan informasi lainnya yang tentunya terkait dengan obat, silakan ketikkan di kolom komentar juga. Sekian dari saya, salam sehat, cerdas gunakan obat.